Kasus Rylance versus Fletcher. Kasus Rylance versus Fletcher adalah kasus yang terjadi di Inggris pada tahun 1860 hingga 1868. Putusan House of Lords dalam kasus ini membentuk wilayah baru dalam hukum tort di Inggris. Cerita kasusnya dapat diuraikan sebagai berikut. Pada suatu waktu tahun 1860, Rylance mempekerjakan kontraktor untuk membangun waduk atau reservoir. Maksudnya agar waduk itu memasok air ke pabrik Ainsworth. Ia tidak memainkan peran aktif dalam pembangunannya. Alih-alih ia mengontrak insinyur yang kompeten. Ketika melakukan pembangunan waduk, kontraktor menemukan serangkaian lubang tambang batu bara tua yang tidak diisi dengan benar dengan puing-puing, yang terhubung dengan tambang Thomas Fletcher di sebelahnya. Kontraktor memilih untuk melanjutkan pekerjaan daripada memblokirnya dengan benar. Akibatnya adalah pada tanggal 11 Desember tahun 1860, tak lama setelah reservoir diisi air untuk pertama kalinya, reservoir Rylance meledak dan membanjiri tambang tetangga, yang dijalankan oleh Fletcher. Hal itu menyebabkan kerugian senilai 937 pound sterling. Fletcher berusaha memompa air keluar, tetapi pada tanggal 17 April tahun 1861, pompanya pecah, dan tambang mulai banjir lagi. Pada titik ini seorang inspektur tambang diminta melakukan pemeriksaan, dan akhirnya lubang batu bara yang tenggelam ditemukan. Fletcher kemudian mengajukan tuntutan terhadap Rylance dan pemilik tanah, Jehu Horrocks, pada tanggal 4 November tahun 1861. Kasus ini pertama kali disidangkan oleh Mellor J. dan juri khusus pada bulan September tahun 1862 di Liverpool Assizes. Menurut pengadilan ini, tort of trespass tidak dapat diterapkan, karena banjir dianggap tidak langsung dan segera. Sedangkan tort gangguan ditolak karena ini adalah peristiwa satu kali. Sebuah perintah pengadilan kemudian menyebabkan seorang arbiter dari Exchequer of Pleas ditunjuk pada bulan Desember tahun 1864. Arbiter kemudian memutuskan bahwa kontraktor bertanggung jawab atas kelalaian, karena mereka telah mengetahui tentang lubang tambang yang lama. Sedangkan Rylance, bagaimanapun, tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang lubang tambang sehingga tidak bertanggung jawab. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan Exchequer of Pleas, di mana kasus tersebut disidangkan antara 3 dan tanggal 5 Mei tahun 1865. Perkara disidangkan dalam dua hal. Pertama, apakah para tergugat bertanggung jawab atas tindakan kontraktor? Kedua, apakah para tergugat bertanggung jawab atas kerusakan terlepas dari kelalaian mereka? Pengadilan kemudian memutuskan untuk poin pertama bahwa para tergugat tidak bertanggung jawab atas tindakan kontraktor. Namun pendapat pengadilan terpecah pada poin kedua. Hakim Pollock CB dan Martin B menyatakan bahwa para tergugat tidak bertanggung jawab, karena tuntutan kelalaian tidak dapat diajukan. Sedangkan Bramwell B berbeda pendapat, ia berargumen bahwa penggugat memiliki hak untuk menikmati tanahnya bebas dari gangguan air. Dan sebagai akibatnya tergugat bersalah karena melanggar dan melakukan gangguan. Dia menyatakan bahwa hukum umum sepenuhnya independen dari kontrak, seharusnya bahwa para tergugat bertanggung jawab dengan alasan yang jelas bahwa para tergugat telah menyebabkan air mengalir ke tambang penggugat, yang tanpa tindakan mereka tidak akan mengalir ke sana. Fletcher kemudian mengajukan banding ke pengadilan Exchequer Chamber yang terdiri dari 6 hakim. Keputusan sebelumnya dibatalkan untuknya. Hakim Blackburn J. berbicara atas nama semua hakim mengatakan bahwa pada intinya Rylance bertanggung jawab atas semua kerusakan yang merupakan akibat alami dari kejadian tersebut. Orang yang telah melakukan sesuatu pada miliknya sendiri yang tidak secara alami berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada milik orang lain, tanpa kesalahannya sendiri. Seseorang dapat dibebaskan hanya jika kerugian akibat kesalahan penggugat sendiri atau karena sebab bencana alam. Rylance kemudian mengajukan banding ke pengadilan House of Lords. Kasus ini kemudian disidangkan oleh House of Lords pada tanggal 6 dan tanggal 7 Juli tahun 1868, dengan putusan yang dijatuhkan pada tanggal 17 Juli tahun 1868. House of Lords menolak banding dan menyetujui keputusan Exchequer Chamber. Lord Cairns, berbicara mewakili House of Lords, menyatakan persetujuan mereka terhadap aturan yang dinyatakan sebelumnya oleh Hakim Blackburn. Tetapi menambahkan batasan lebih lanjut pada tanggung jawab, yaitu bahwa tanah tersebut harus telah dimodifikasi dengan cara yang dianggap tidak wajar, tidak biasa, atau tidak pantas.